Legenda berkata, pada saat para dewa dan dewi membuat manusia menderita, hanya ada satu yang peduli dan mencintai mereka. Dia adalah Dewi Athena, dewi peperangan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, para dewa memutuskan untuk memerangi Athena sampai kemudian Athena mati dan bereinkarnasi menjadi seorang bayi perempuan. Mengetahui itu, para kesatria muda pemberani di seluruh dunia yang bersumpah setia kepada Dewi Athena berusaha keras melindungi bayi itu menggunakan kosmo atau kekuatan bintang-bintang. Dan salah satu kesatria yang rela memberikan nyawanya untuk melindungi bayi itu adalah kesatria emas sampai reinkarnasi Athena ini berhasil menguasai kekuatannya. And the earth. 20 tahun kemudian, scene beralih kepada Sea, seorang pemuda yatim piatu yang menghidupi dirinya dengan menjadi petarung ilegal. Malam itu ketika saya sedang menatap foto seorang perempuan yang entah itu siapa, promotor tempat tersebut yang bernama Cassius menyuruh saya keluar karena sudah masuk gilirannya dan saya harus bisa menjadi pemenangnya. Lawan saya malam ini adalah Jackie, petarung paling disukai karena keterampilannya dalam bertarung. Tapi saat Jackie melawan saya malam itu, keterampilannya tiba-tiba hilang begitu saja karena saya jauh lebih unggul. Melihat hal tersebut, Cassius harusnya bangga dong. Tapi karena dulunya saya ini adalah penari dan Cassius merasa saya bertarung seperti menari, Cassius yang marah pun langsung turun ke arena dan menggantikan Jackie dalam melawan saya. Dalam beberapa saat, Cassius yang super kuat dan gesit ini berhasil melayangkan beberapa pukulan kepada saya. Tapi saat saya mulai kewalahan dan tubuhnya akan dibanting, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya biru yang membuat Cassius terpental jauh. Setelah kejadian aneh itu, saya bangkit. Dia mengalahkan Cassius lalu segera kabur dari tempat tersebut. Tapi ketika saya sedang mengemasi barang-barangnya, seorang pria bernama Docrates datang. Dia bilang ada seseorang yang ingin bertemu dengan saya. Dan orang itu mengetahui info tentang wanita yang selama ini dicari-cari oleh saya. Saya kemudian dibawa ke sebuah tempat di mana bos dari Docrates yang bernama Alman Kido ini sudah menunggu. Di sana Alman berkata kalau sebentar lagi Fender Gurat yang tak lain adalah mantan istrinya akan datang menangkap saya. Alasannya karena saya adalah kesatria yang memiliki kekuatan kosmo dan jika saya berkenan ia bisa memilih ikut bersama Alman atau ditangkap oleh anak buah Gurat. Tepat setelah Alman mengatakan hal itu, dua anak buah Gurat pun datang. Tidak mau celaka, saya akhirnya memilih ikut bersama Alman. Sedangkan Docrates yang mencoba menghalangi tewas karena tak sanggup menandingi kekuatan dua prajurit itu. Ketika saya dan Alman sedang dikejar-kejar oleh prajurit Gurat, tangan kanan Alman yang bernama Mylok datang untuk menembak mereka. Tapi karena para prajurit itu memakai baju besi, tentu saja usaha tersebut sia-sia dan hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari kejaran Gurat, saya yang kebingungan menyuruh Alman untuk menjelaskan semuanya. Tapi karena waktunya belum tepat, Mylok terpaksa membius saya dan membawanya ke markas rahasia. Dalam pingsannya itu, saya kembali teringat akan masa lalunya, di mana sang kakak yang bernama Patricia berusaha melindunginya dari orang-orang misterius yang tiba-tiba datang ke rumah. Beberapa saat kemudian, saya pun terbangun dan dia panik karena saat ini Alman sedang membawanya ke markas rahasia yang ada di sebuah pulau. Namun di sanalah akhirnya Alman menjelaskan semuanya secara detail. Pertama-tama, Alman memperkenalkan saya kepada anak perempuannya yang bernama Sienna. Diketahui Sienna ini adalah reinkarnasi Dewi Athena, yang dulu diselamatkan oleh kesatria emas yang tak lain adalah Alman sendiri. Namun karena tahu kekuatan Sienna sangat berbahaya yang jika keluar tanpa bisa dikendalikan efeknya bisa menghancurkan bumi, Gurat membelot dan ingin mengambil kekuatan itu. Berbeda dengan Alman yang ingin melindungi Sienna dan mendukungnya agar menjadi Dewi Athena. Awalnya sih saya tidak mau percaya, tapi setelah Sienna memberikan kalung Pegasus yang dulu dimiliki oleh sang kakak, saya mulai tertarik dengan permasalahan ini. Apalagi Alman berkata benda itu bisa membawanya untuk bertemu lagi dengan Patricia. Alman kemudian menyuruh saya untuk menemui Merin, kesatria perak yang bisa mengajarinya cara menggunakan liontin itu dan membantunya dalam menemukan Patricia. Namun karena mereka baru saja sampai, Alman mengajak saya untuk makan bersama dulu, lalu setelah itu mereka bisa menyusun rencana berikutnya.
Di tengah makan siang hari itu, Maelok meminta Alman untuk ikut dengannya karena ada panggilan mendesak. Lalu, karena situasi agak canggung, Sienna pun mulai memberitahu nih tentang kekuatan Cosmo yang ada di tubuhnya dan bagaimana kekuatan itu akan muncul tanpa diminta. Tapi, karena ucapan Sienna tidak dihiraukan oleh Sea, Sienna pun tersinggung hingga Cosmo Dewi Athena yang ada di tubuhnya keluar dan hampir mencelakai Sea. Dari sini, Sea pun baru percaya dengan apa yang sudah Alman ceritakan, bahwa Sienna adalah reinkarnasi Dewi Athena dan dirinya adalah kesatria Pegasus yang harus melindungi Sienna dari ancaman Gurat. Sejak saat itulah, Sea dan Sienna mulai bertukar cerita. Sienna yang bercerita tentang Alman, si kesatria emas yang sudah menyelamatkannya, sedangkan Sea yang bercerita tentang sang kakak yang sudah lama menghilang. So that silver knight, I could use it to find my sister. Pada keesokan harinya, Sea pergi diantar Maelok menuju gunung tempat kesatria Merin tinggal. Tapi karena Maelok tidak bisa menunggu sampai latihan selesai, ia pun menyuruh Sea untuk mendaki sendirian, karena hanya di atas sanalah Sea bisa bertemu dengan Merin. Singkatnya, setelah mendaki mati-matian, Sea berhasil bertemu dengan kesatria Merin. Di sana, Merin bercerita bahwa sebelum Sea datang, ia pernah melatih seorang kesatria yang menginginkan kekuatannya bukan untuk melindungi Dewi Athena, tapi untuk kepentingannya sendiri. Kesatria itu bernama Phoenix, dan dia adalah kesatria terkuat Dewi Athena. Nah, karena Sea juga mau menjadi kuat seperti kesatria itu, dia meminta Merin untuk segera melatihnya. Namun, karena di dalam diri Sea masih ada kesombongan, Merin menyuruh Sea untuk memecahkan batu kecil menggunakan tangannya, dan kalau berhasil, Merin bersedia untuk melatihnya. Dengan kesombongan dan keraguannya, tentu saja dong Sea tidak mampu menghancurkan batu tersebut. Merin berkata semua benda yang ada di dunia ini terbuat dari atom yang sama, dan para kesatria bisa menghancurkannya menggunakan kekuatan kosmo mereka. Caranya cuma satu yaitu fokus. Tapi karena pikiran Sea masih dipenuhi oleh sang kakak, Sea pun gagal fokus yang akhirnya membuat dia kembali gagal dalam menghancurkan batu tersebut. Di tempat lain, Gura dan tangan kanannya yaitu Nero datang ke arena pertarungan untuk memeriksa energi kosmo yang masih tersisa. Dan karena hasilnya memang benar, Gurat menyuruh Cassius untuk menutup arena dan menjadi anggotanya untuk menangkap Sea. Awalnya Cassius menolak. Ia berkata jika tidak ada pertandingan maka tidak ada pula kesepakatan lain. Tapi setelah bertarung dengan anak buah Gurat dan kalah lalu ditawari akan diberi baju prototipe yang akan menunjang kekuatannya, Cassius pun akhirnya setuju. I'll do it for free. Singkatnya, setelah menjalani beberapa tahap, Cassius pun berhasil mendapatkan baju prototipe yang membuat pria itu menjadi prajurit terkuat dari prajurit cyborg milik Gurat. Di hari yang sama pula, Nero menemui Docrates yang ia jadikan sebagai sandera. Dia lalu menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti pria itu, karena dengan cara itulah Nero akan mendapatkan info tentang keberadaan Alman dan juga putri kesayangannya yaitu Sienna. Di hari berikutnya, ternyata Merin bersedia mengajari Sea caranya mengaktifkan kekuatan kosmonya. Dimulai dari latihan dasar yang sempat diremehkan oleh Sea, sampai bagaimana caranya menggabungkan beberapa jurus dengan kekuatan kosmo hingga menjadi serangan yang sangat mematikan. Latihan pertama tentu saja berjalan sangat berat, tapi setelah melakukannya berkali-kali dan berusaha menghilangkan keraguan pada dirinya, Sea pun berhasil menguasai setiap teknik bertarung yang diajarkan oleh Merin hingga menguasai kosmo Pegasus yang ada di tubuhnya. Di saat Sea sedang berusaha menguasai kekuatannya, suatu malam Sienna yang masih tertidur pulas di kamar tiba-tiba mengalami mimpi buruk, di mana dia berubah menjadi Dewi Athena dan ledakan kosmo yang dia punya membuat Sea terluka dan juga kehancuran di mana-mana. Setelah Sienna kembali tenang, Sienna pun bertanya nih kepada Alman, apakah benar dia diciptakan untuk melindungi dunia? Lalu apa arti dari mimpinya itu? Di sini Alman pun berusaha untuk menenangkan Sienna. Dia menyuruh Sienna untuk tidak memikirkannya lagi, karena Alman yakin suatu saat nanti Sienna akan menjadi dewi kebijaksanaan yang dibutuhkan semua orang.
Setelah latihan berhari-hari bersama dengan kesatria Merin, tiba saatnya untuk mengaktifkan kalung Pegasus itu agar Seiya bisa mendapatkan baju zirah atau armornya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menghancurkan batu yang lebih besar dari sebelumnya, dan Seiya harus melakukan itu dengan konsentrasi penuh, serta yakin kalau dia memanglah seorang kesatria Pegasus. Hanya dengan sekali pukulan, kalung Pegasus pun aktif dan Seiya berhasil mendapatkan armornya walaupun belum sempurna. Tapi saat dia berhasil menguasai benda itu, Seiya mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana dulu pada saat Patricia diculik, bukan hanya Gurat yang melakukannya, tapi Alman juga ikut andil dalam penculikan itu. Merasa dibohongi, Seiya pun berniat pergi menemui Alman. Di sini, Merin berusaha menghentikan Seiya hingga pertarungan antara keduanya tidak bisa dihindari. Dan ketika Seiya kalah, armornya langsung hilang karena kini Seiya belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan armornya yang hilang, Seiya tetap kembali ke markas dan meminta Alman untuk keluar. Lalu, karena paham kalau Seiya sedang salah paham, Sienna nekat keluar dari rumah dan mengajak Seiya untuk menenangkan dirinya. Di luar sana, Sienna menjawab pertanyaan Seiya kenapa Alman terlibat dalam penculikan kakaknya. Sienna berkata bahwa semua itu gara-gara dirinya. Pada saat Sienna masih bayi, Sienna yang tak bisa mengendalikan kosmonya tidak sengaja menghancurkan tangan Gurat. Saat itu Alman sudah menggunakan kekuatan dari armor emasnya untuk menyelamatkan nyawa Gurat. Tapi agar Gurat bisa terus bertahan hidup, dia juga membutuhkan kekuatan dari kosmo kesatria lain. Makanya Gurat dan Alman menculik kesatria-kesatria itu termasuk Patricia. Namun setelah diculik, Gurat melepaskan Patricia. Setelah tahu kalau Patricia tidak memiliki kekuatan apa-apa, dia hanya memakai kalungnya saja, dan ternyata yang punya kekuatan Cosmo Pegasus adalah Seiya. Mungkin itulah alasan kenapa Patricia menghilang, cuk. Nah, karena Sienna udah mengakui semuanya, dia pun meminta Seiya untuk berjanji jika nanti dirinya tiba-tiba berubah menjadi Dewi Athena dan tidak mampu mengendalikan kekuatannya, Sienna memohon agar Seiya mau menghentikannya dengan segala cara agar dunia ini terhindar dari kehancuran. Tepat setelah Seiya mengiyakan permintaan Sienna, Gurat dan anak buahnya pun datang. Mereka berhasil menemukan markas rahasia itu karena Docretes mau buka mulut. Pertarungan sengit antara prajurit Cyborg dan juga anak buah Alman pun terjadi. Di sini, prajurit Cyborg mampu mengalahkan semua anak buah Alman, walaupun sempat goyah karena Mylock muncul dengan senjata khususnya yang bisa menembus baju besi mereka. Di tempat lain, di saat prajuritnya bertarung dengan anak buah Alman, Gurat menemui Alman dan memintanya menyerahkan Sienna sekarang juga. Ternyata alasan Gurat cuma satu, cuk. Ia ingin mencabut kekuatan itu dari tubuh Sienna agar dunia ini terhindar dari kehancuran. Tapi karena Sienna sudah ia rawat sejak bayi, Alman yang tidak tega menolak dan akan tetap membesarkannya hingga menjadi dewi kebijaksanaan. Di waktu yang sama, melihat Sienna dan Seiya kembali ke markas, Alman yang tidak mau putrinya itu celaka mengeluarkan remote bom bunuh diri agar Gurat ikut mati bersamanya. Namun sebelum hal itu terjadi, Cassius tiba-tiba datang melumpuhkannya, lalu lanjut keluar untuk menangkap Sienna dan juga Seiya. Di luar sana, Seiya berusaha melindungi Sienna dari prajurit Cyborg. Tapi ketika Cassius muncul, Seiya yang gagal mengaktifkan armornya pun harus dihajar habis-habisan hingga tidak sadarkan diri. Melihat Seiya gagal melindungi Sienna, Alman yang terluka akhirnya yakin untuk mengaktifkan bom bunuh diri. Tapi sialnya, cok, sebelum bom itu meledak, Gurat berhasil meloloskan diri dan berhasil membawa Sienna pergi bersamanya. Beberapa saat kemudian, setelah Seiya sadar dari pingsannya, Mylock yang masih hidup datang menghampirinya dan berkata bahwa usaha mereka sudah gagal. Awalnya Seiya hampir menyerah nih. Ia merasa gagal dan tidak yakin bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Tapi setelah Merin datang meyakinkannya dengan memberikan penglihatan masa lalu, Seiya pun kembali menemukan semangatnya dan mengajak Mylock untuk menyelamatkan Sienna. Singkatnya, ketika pesawat hampir saja sampai, prajurit Gurat berhasil mendeteksi pesawat mereka. Dan karena tidak punya pilihan, Seiya memilih untuk melompat saja dan jatuh di tanah tepat setelah dirinya berubah sempurna menjadi kesatria Pegasus.
Dengan skin barunya itu, Seiya pun mampu mengalahkan prajurit Cyborg dengan mudah, termasuk Cassius yang menaruh dendam kepadanya. Sedangkan di dalam sana, Gurat panik saat melihat Sienna hampir berubah menjadi Dewi Athena karena kekuatannya berusaha dikeluarkan dari tubuhnya. Merasa ledakan kosmo akan terjadi, Gurat menyuruh Nero untuk berhenti. Tapi tidak disangka-sangka nih, Nero menolak. Dia kemudian menunjukkan jati dirinya yang ternyata adalah kesatria Phoenix, lalu mengajak Gurat untuk bertarung. Sebagai kesatria Athena yang paling kuat, Phoenix tentu saja mampu mengalahkan Gurat dengan mudah. Dan karena dia juga mengincar kekuatan Athena, Phoenix mengambil kalung kesatria emas dari Gurat agar kekuatannya semakin epik. Is the other half. Sayangnya ketika Phoenix akan membunuh Gurat, Seiya datang berniat membebaskan Sienna. Mau tidak mau, Phoenix pun meninggalkan Gurat dan pergi menyusul Seiya untuk mengajaknya bertarung di luar markas. Pertarungan antara Seiya dan Nero berlangsung seimbang nih, tapi belum sempat mereka menyelesaikan pertarungan tersebut, Nero mengajak Seiya untuk menghentikan Sienna yang hampir menyelesaikan transformasinya menjadi Dewi Athena. Kekuatan kosmo Dewi Athena ternyata sangat luar biasa, Cuk. Nero sudah berusaha untuk menghentikan Sienna, tapi karena tak sanggup menahan kekuatannya, armornya pun hancur dan dia terpental jauh. Ingat akan janjinya waktu itu, Seiya berusaha keras untuk mendekati Sienna. Ia tidak peduli kalau sedikit demi sedikit armornya hancur. Ia harus menyadarkan perempuan itu karena yang terpenting di sini adalah Sienna bisa mengendalikan kekuatannya dan dunia bebas dari kehancuran. Ternyata usaha Seiya tidak sia-sia. Walaupun armornya hancur, tapi dia berhasil menyadarkan Sienna. Bahkan perempuan itu berhasil menguasai kekuatannya dan menjadi Dewi Athena yang sempurna. Setelah Sienna berterima kasih kepada Seiya, dia menghampiri Gurat yang masih terbujur lemah di dalam markas. Mimin kira Sienna ini mau balas dendam, tapi gadis itu justru menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh ibu angkatnya itu hingga hubungan mereka kembali membaik. Setelah menemui Gurat, Sienna juga menemui Mylock yang berhasil meloloskan diri dari serangan anak buah Gurat. Mereka kemudian pulang tanpa tahu kalau Nero yang masih hidup mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Sienna mengajak Seiya untuk mempersiapkan diri. Karena setelah Dewi Athena kembali muncul, maka sudah dipastikan dewa-dewa kuno akan muncul dan memulai peperangan. Mereka harus mengumpulkan para kesatria untuk menghadapi perang tersebut. Tapi sebelum itu, Sienna mengajak Seiya untuk mencari di mana keberadaan Patricia. Karena sebagai dewi, hanya itulah yang bisa dilakukan untuk menolong kesatrianya. Dan film pun berakhir.